Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Di sini saya akan mereview dua jurnal mengenai individu sosiopatik. Nah, pada jurnal yang pertama, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Mengenal Gangguan Kepribadian serta Penanganannya yang ditulis oleh Muhammad Ripley. Nah, langsung dengan pembahasan ya. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia banyak melakukan perubahan dalam hidupnya, diantaranya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, namun dengan adanya kemajuan dan perkembangan tersebut bukan berarti final permasalahan yang dihadapi oleh manusia, melainkan permasalahan yang muncul seperti adanya gangguan-gangguan kepribadian itu dialami oleh sebagian orang atau sebagian besar orang ya. Nah, gangguan kepribadian itu sendiri berbeda-beda dengan gangguan mental lain. Nah, di sini di jurnal ini akan dibahas mengenai macam-macam gangguan kepribadian. Nah, langsung ke pembahasan. Yang pertama, pengertian kepribadian, pola gangguan kepribadian. Nah, kepribadian adalah suasana tingkah laku psikisnya seseorang yang dinamis dan dibentuk oleh proses yang perkembangan jiwanya, jasmaniah, dan kehidupan sosialnya. Nah, gangguan kepribadian adalah suatu proses perkembangan yang timbul pada masa kanak-kanak, masa remaja, dan berlanjut pada masa dewasa. Nah, langsung tipe kepribadian yang terpenting adalah gangguan-gangguan kepribadian paranoid, skizoid, skizotipal, dan gangguan-gangguan kepribadian perbatasan. Nah, gangguan kepribadian paranoid itu merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain disertai rasa dengki. Lalu gangguan kepribadian skizoid itu merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial dan menyempitnya ekspresi emosional. Lalu gangguan kepribadian skizotipal itu merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh rasa tidak nyaman dalam hubungan dengan orang lain, penyimpangan pola pikir atau persepsi, dan perilaku yang eksentrik, aneh. Lalu yang terakhir adalah gangguan kepribadian perbatasan. Nah, gangguan kepribadian perbatasan ini merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh ketidakstabilan dalam hubungan pergaulan, sosial, citra diri, alam perasaan, dan tindakan yang tiada terduga serta menyolok. Nah, penanganan atas gangguan-gangguan tersebut dapat diatasi dengan psikoterapi dan juga farmakoterapi. Lalu gangguan kepribadian psikopat atau sosiopat. Nah, ini merupakan gangguan itu kan orang yang tidak memiliki kematangan emosi, kurang memiliki pertimbangan dan rasa tanggung jawab, tidak mampu menilai akibat dari tindakan atau tingkah laku. Untuk mengetahui penyebab gangguan antisosial adalah pertama, pendekatan psikodinamik. Karena ia tidak mengembangkan superego yang kuat dan karena ia telah melekat pada tahap awal perkembangan psikoseksual. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah pendekatan belajar seperti teori kekurangan dalam pengkondisian klasik. Dan yang ketiga adalah pendekatan fisiologis, yaitu orang yang menderita gangguan kepribadian antisosial disebabkan oleh rangsangan neurologis atau syaraf yang kurang. Nah, gangguan kepribadian antisosial biasanya muncul pada masa remaja akhir. Nah, dari jurnal ini memiliki kelemahan dan kelebihan dari jurnal ya. Jurnal ini membahas mengenai berbagai gangguan kepribadian dan juga pola penanganan gangguan kepribadian. Nah, namun kelemahan dari jurnal ini adalah apa yang disampaikan jurnal ini masih sangat sedikit dan memberi informasi dan juga penjelasan yang kurang lengkap, tidak melingkupi lebih banyak hal. Namun kelebihan dari jurnal ini adalah penjelasannya yang mudah dipahami. Lalu pada bagian kedua, jurnal yang kedua ialah proses pendampingan anak sosiopatik dalam mengembangkan kemampuan moral dan sosial emosional oleh penulis Yeri Setiawan. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui ya gangguan kepribadian itu seperti apa. Nah, di sini kita mulai
Anak adalah manusia yang usianya belum berumur 18 tahun. Nah, anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dididik karakteristiknya, serta selalu diperhatikan akan semua kebutuhan yang diperlukan untuk menjunjung kemampuan dan perkembangan tubuhnya. Nah, manusia adalah makhluk yang berpikir dan merasa serta berkehendak di mana perilakunya mencerminkan apa yang dipikir, apa yang dirasa, dan yang dikehendakinya. Di samping ia dapat memahami karakteristik kepribadian yang ada pada dirinya, ia juga mampu untuk menilai perilaku kehidupan seorang manusia, merupakan makhluk individu dan sosial yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dalam kehidupan manusia hidup bersama dan manusia yang lain juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Tidak hanya karakter, manusia memiliki latar belakang hidup yang berbeda, kecerdasan, kebutuhan hidup, dan sebagainya itu pun berbeda setiap manusianya. Nah, lalu pembahasannya, sosiopatik itu merupakan tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum yang pada satu tempat dan waktu tertentu sangat ditolak, sekalipun tingkah laku tersebut berada di lain waktu dan tempat yang bisa diterima oleh masyarakat lainnya. Misalnya ada suatu perilaku yang di wilayah sini itu dianggap normal, tapi di wilayah lain dan pada waktu lain itu dianggap tidak normal oleh tempat dan waktu tertentu pula. Seperti itu. Perilaku sosial yang dilakukan seseorang tidak terlepas dari faktor intern maupun ekstern. Nah, dari yang dipengaruhi oleh faktor intern itu seperti psikologi individu yang dibentuk ketika masa pertumbuhan. Nah, faktor eksternnya itu yaitu lingkungan. Seperti lingkungan, karena lingkungan itu berperan penting ya dalam menjalankan pembentukan perilaku sosial. Seperti itu. Nah, ini kajian dari penelitian di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala. Ini merupakan lembaga pendidikan non-formal yang disiapkan oleh pemerintah untuk menampung atau mendidik anak-anak yang memiliki perilaku sosiopatik. Nah, di dalamnya, tujuan pelayanan rehabilitasi anak ini memiliki tujuan yaitu secara umum adalah pulihnya kepribadian, sikap, mental, dan kemampuan anak sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam suasana tatanan dan penghidupan sosial keluarga dan lingkungan sosialnya. Nah, digunakan oleh panti ini yaitu therapeutic community atau TC. Nah, ini merupakan metode pendampingan untuk menyembuhkan atau memulihkan anak melalui media terapi teman sesama rehabilitasi. Nah, jadi teman sesama rehabilitasi itu saling membantu dalam proses pemulihan. Nah, adapun materi pendampingan MPK ini ada 13 materi yang diajarkan. Yang pertama itu organisasi kepemimpinan, agama dan akidah, belajar Al-Quran, dinamika kelompok, etika dan budi pekerti, olahraga dan kesehatan, motivasi dan pengembangan, mixed farming dan pertahanan terpadu, encounter group, tata tertib dan kedisiplinan, psikologi, kewirausahaan, dan komunikasi relasi. Nah, selain itu juga ada keterampilan-keterampilan khusus. Nah, ada 3 bidang keterampilan diantaranya seperti bengkel motor, mobil, dan las. Nah, kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini, kekurangannya ialah kurangnya materi penjelasan untuk diinformasikan, dan kelebihan dari jurnal ini ialah memiliki penjelasan yang mudah dipahami dan sangat jelas dalam menyampaikan materinya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.